94.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Dan tema pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan berkaitan dengan penjelasan pintu-pintu surga. Dan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal masykurah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi pada kita nikmat berupa usia, sehingga hingga detik ini Allah juga masih melapangkan hati kita, memberikan kita rahmat, sehingga kita punya waktu luang untuk memperhatikan, hadir di kajian yang senantiasa kita rutinkan di hari Senin, yaitu pembahasan tentang menuju negeri abadi, di mana kita sedang membahas masalah surga. Dan lebih spesifik lagi, kita membahas tentang pintu surganya. Di kajian lalu, kita sudah bahas tentang pintu surga terkait dengan jumlah pintu surga. Pertama telah kita bahas bahwasanya surga itu punya pintu. Seperti yang sudah kita sebutkan dalilnya. Kemudian jumlah pintu surga itu ada 8. Dengan beberapa dalil yang sudah kita sebutkan. Kemudian ikhwah, kita juga sudah bahas tentang pintu-pintu, nama-nama pintu
di mana hadis yang sudah kita bahas terkait dengan seperti pintu Royan. Pintu Royan yaitu khusus masuk dari pintu ini yaitu orang-orang yang rajin untuk berpuasa. Kemudian kita juga sudah sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya dalam hadis tersebut akan dipanggil dari semua pintu. Ada orang-orang yang memang dipanggil dari semua pintu. Di antaranya yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azza wa iyyakum, juga kita sudah singgung tentang karakter ataupun ciri-ciri orang yang dipanggil dari semua pintu, yaitu mereka yang berdoa, mereka yang menyempurnakan wudhunya, lantas mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dibukakanlah tuftahu lahu abwabul jannah thamaniyah. Maka akan dibukakan untuk dia pintu surga yang 8 dan dia akan masuk yadkhulu min ayyiha sya'. Dan dia akan masuk dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Demikian ikhwah. Pertama mereka-mereka yang senang beramal soleh dari semua amalan, karena pintu surga itu ada pintu sedekah. Mereka yang rajin sedekah akan dipanggil dari semua pintu. Ada orang-orang yang semua amalan dia lakukan. Puasanya Masya Allah rajin, sholatnya Masya Allah rajin, jihadnya juga luar biasa. Jadi semua amalan soleh dia lakukan, ya, dan dia rajin melakukannya, sehingga dia dipanggil dari semua pintu. Dan Rasulullah memberikan contoh, dia adalah seperti Abu Bakar, karena memang Abu Bakar si infaknya Masya Allah, ya, dari sisi sedekah, jihad, puasanya, kemudian juga dan seterusnya ikhwah. Itu Abu Bakar. Karena dia rajin melakukan semua amalan, sehingga dia dipanggil dari semua pintu. Kemudian ikhwah, yang tadi, yaitu yang mereka yang berwudu, dia sempurnakan wudunya. Kita sudah singgung bahwasanya seorang tidak akan bisa menyempurnakan wudunya kecuali mereka yang tahu bagaimana kaifiat wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus mengetahui dengan yakin yang benar bagaimana cara wudhu Rasulullah SAW, tentunya dengan belajar kaifiat wudhunya Rasulullah SAW. Barulah dikatakan dan dia laksanakan sebagaimana yang telah dia pelajari, ya, sunnah wudhu ataupun kaifiat wudhu Rasulullah yang telah dia pelajari. Lantas dia mengucapkan setelah wudhu sambil mengangkat kepalanya ke langit, sambil mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka untuk orang seperti ini ganjarannya akan dibukakan untuk dia. Ketika dia masuk surga, dibukakan untuk dia pintu surga yang 8 dan terserah dia mau masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ada beberapa hadis ikhwah yang juga menyebutkan tentang orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Kita sudah sebutkan tadi, yaitu pertama orang-orang yang mengamalkan semua syariat Allah dan dia rajin, tekun melakukannya sehingga di setiap pintu dia akan dipanggil. Kemudian Rasulullah mencontohkan seperti Abu Bakar. Kemudian yang kita sebutkan tadi, mereka yang menyempurnakan wudunya, lantas dia mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ada hadis-hadis lain ikhwah azinallahu wa iyyakum yang menyebutkan tentang orang-orang yang akan dipanggil dari semua pintu. Yang dipanggil dari semua pintu. Seperti ikhwah azinallahu wa iyyakum,
Dari Ubadah bin Samit, qala dia berkata, dari Ubadah an Ubadata ibnu Samit, an Ubadata ibni Samiti, dari Ubadah bin Samit, qala dia berkata, qala Rasulullah sallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah, dan Isa itu adalah hambanya Allah, wa ibnu amatihi, dan anak dari hambanya Allah yang perempuan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan satu kalimat yang memang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari Allah, wa anna jannata haq, dan surga itu benar, wa anna nar haq, neraka itu benar, hakun adakhalahullah min ayyi abwabil jannati tsamaniyah sya'a. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu yang dari terserah dia mau masuk dari mana. Jadi yang dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dan lafaz hadis ini lafaz Imam Muslim. Pertama dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Yang kedua, dia meyakini bahwasanya Nabi Isa itu seorang nabi dan dia nabi dan dia hamba Allah, anaknya Maryam, ya. Dan yaitu yang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan roh kepada Nabi Isa. Jadi dia bukan anak Allah, ya, dia bukan anak Allah. Kemudian yang meyakini surga itu benar, yang meyakini neraka itu benar, maka Allah akan masukkan dia dari pintu surga yang 8. Dari terserah dia pilih yang mana. Terserah dia mau masuk dari pintu 8 yang mana. Mau masuk pintu dari pintu sedekah, terserah. Mau dia masuk dari pintu Rayyan, terserah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ada hadis yang lain ikhwah azinallahu wa iyyakum. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini saya kira satu hal yang masyhur ya hadisnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya udkhuli min ayyi abwabin syi'ti, dikatakan kepadanya silakan kamu masuk dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya. Jadi sudah berapa tadi? Pertama, yang mereka melakukan semua amalan dengan tekun. Kemudian yang berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ini doa setelah wudu, tapi dengan catatan dia harus sempurnakan wudunya. Kemudian mereka yang bersyahadat, kemudian meyakini Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, surga itu benar, neraka itu benar, maka dia akan mendapat ganjaran, dipersilahkan dari masuk pintu surga dari mana saja yang dia inginkan. Kemudian wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian jaga kehormatan dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Kemudian ikhwah, dari Utbah bin Abi Sulami bin Abdin As-Sulami, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin yamutu lahu salasatun min waladih, tidak ada seorang hamba pun yang dia memiliki 3 orang anak meninggal, lam yablul hins, yang belum balik. Beliau katakan, tidaklah seorang hamba yang memiliki 3 orang anak yang belum balik dan meninggal ketiga-tiganya, ya. Dia memiliki 3 orang anak yang belum balik.
Dia memiliki 3 orang anak yang belum balik, yang sudah meninggal dunia. Kemudian illa talaqauhu min abwabil jannati thamaniyah, kecuali anak-anak ini akan menemui bapaknya, kedua orang tuanya, dari pintu surga yang 8. Ya, dari pintu surga yang 8. Kemudian min ayyiha sya'adakhal. Kemudian dipersilahkan dia mau pilih dari yang mana. Mau pilih pintu dari yang, mau masuk surga dari pintu yang mana, terserah. Ikhwah. Jadi dia yang memiliki 3 orang anak yang belum balik dan meninggal dunia. Demikian, tentunya dia yang sabar dengan itu semua. Maka si anak-anak ini akan menemui dia dari pintu surga yang 8. Kemudian dipersilahkan orang tuanya, si anak ini akan mempersilahkan orang tuanya masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Kemudian hadis yang lain dari Utbah bin Abi Amir Al-Juhani, qala, dia katakan, qala Rasulullah sallam, man laqiyallahu la yusyrik bihi syai'a. Barang siapa yang tidak mensekutukan, barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan tanpa ada kesyirikan sedikit pun, walam yatanadda bidamil haram, dan tidak pernah menumpahkan darah yang haram, illa dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a, kecuali akan dipersilahkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian terakhir dari Suhaib radhiyallahu anhu annahu sami'a, dari Suhaib annahu sami'a min Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mendengar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa min Abi Sa'id, dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaqulan, dia mengatakan bahwasanya si Suhaib ini mengatakan dia pernah mendengar dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri. Kedua orang ini mengatakan, khatabana Rasulullah SAW yauman. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan khutbah kepada kami. Faqala, Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadih, salasu marrat, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. 3 kali beliau ulang-ulang, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Kemudian summa akabba fa akabba kullu rajul minna yabki. Kemudian beliau nangis. Dan semua kami pun ikut menangis. Ya, semua kami ikut menangis. La nadri ala madza halaf. Padahal kami enggak tahu beliau bersumpah atas apa. Kami enggak tahu. Kami lihat beliau menangis, kami pun menangis. Begitulah ikhwah bagaimana para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma rafa'a ra'sah fi wajhi al-busyra. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan wajahnya berbinar-binar. Ya. Ingin memberikan satu satu berita yang gembira. Jadi beliau menangis itu memang terharu dengan berita ini. Apa kata beliau? Fakanat ahabba ilaina min humr na'im. Sungguh melihat wajah Rasulullah berbinar itu lebih kami cintai ketimbang unta merah. Begitulah para sahabat ikhwah, kecintaan mereka kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Kami melihat Rasulullah bahagia, wajahnya berbinar-binar karena bahagia, itu jauh lebih kami sukai ketimbang unta merah. Unta merah pada waktu itu ikhwah kendaraan unta yang paling mahal. Bagi para sahabat nggak ada harganya unta merah itu kalau dibandingkan dengan wajah yang Rasulullah. Mereka melihat wajah Rasulullah yang berbinar-binar. Summa qala, beliau katakan, ma min 'abdin yusalli salawatul khams. Tidaklah seorang hamba melaksanakan salat yang 5. Wa yasumu Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa yukhrij zakat, kemudian mengeluarkan zakat. Wa yatajannaba kaba'is sab', dan dia menjauhi dirinya dari dosa besar yang 7, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga. Faqila lahu udkhuli bisalam, dikatakan kepadanya silakan masuk ke surga dengan mudah, dengan selamat. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, beberapa amalan yang dapat
menyebabkan seorang itu masuk ke dalam surga dengan tanpa masuk ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Dan pintu surga itu ada 8. Ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwah azanallahu wa iyyakum sebagai tambahan terkait dengan informasi yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pintu surga, yaitu nama-nama pintu surga. Dalam buku ini saya lihat sepertinya tidak ada disinggung nama-nama pintu surga, tapi ada Rasulullah singgung tentang nama-nama pintu surga. Yang dari pembahasan buku ini sudah dibahas beberapa nama pintu, seperti pintu Rayyan, ya, khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, ya. Kemudian pintu sholat khusus dimasukkan, yang memasukinya khusus orang-orang yang rajin sholat. Itu sudah kita bahas dalam hadis yang panjang yang kemarin, yang pertemuan lalu telah kita bahas. Kemudian pintu sedekah, ya, pintu sedekah yang dimasuki oleh orang-orang yang memang rajin bersedekah. Jadi yang pintu Rayyan, pintu sholat, ya, pintu jihad. Nah, ini pintu jihad, ini pintu orang yang rajin jihad, ya. Jadi sudah ada 4, pintu Rayyan, pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah. Itu disebutkan dalam satu hadis. Kemudian ada lagi pintu yang lain, ikhwah, ya. Pintu yang lain yaitu disebut dengan pintu Al-Aiman. Ya, pintu Aiman, pintu Al-Aiman namanya. Hadisnya yaitu ikhwah azanallahu wa iyyakum, yaitu waqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu khussal ladzi la hisaba alaihim, annahu khassal ladzi la hisaba alaihim bi babil khass, bahwasanya babil khass bihim duna ghairihim wa huwa babul jannati al-aiman. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ya, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya ada pintu khusus yang pintu ini hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Khusus mereka, yang lain nggak boleh masuk. Apa yang disebut, apa nama pintunya tersebut? Namanya adalah pintu Aiman. Pintu Aiman. Wa baqiyatuhum yusyarikuna baqiyatal umam fil abwabil ukhra. Adapun selain mereka, ya, adapun mereka juga boleh masuk pintu-pintu surga yang lain. Jadi orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, mereka ada pintu khusus, masuk ke pintu Aiman namanya. Ya, pintu Aiman. Begitupun kalau mereka mau masuk dari pintu yang lain juga boleh, silahkan. Demikian. Hanya yang lain-lain tidak boleh masuk dari pintu Aiman. Itu dia. Mereka yang masuk surga dengan tanpa hisab, pintu khususnya pintu Aiman. Namun begitupun mereka boleh masuk dari pintu mana saja yang mereka inginkan. Mereka yang masuk surga dengan tanpa hisab, kalau mereka kepingin masuk dari pintu Rayyan silakan, mau masuk dari pintu jihad silakan, mau masuk dari pintu sedekah silakan, mau masuk dari pintu sholat juga silakan. Demikian. Tapi untuk pintu Aiman khusus mereka. Nggak boleh orang-orang yang rajin puasa, yang dia punya pintu khusus Rayyan, tidak boleh masuk pintu Aiman. Demikian ikhwah. Ini istimewanya, ya, pintu Aiman ini. Kalau kalau orang-orang yang rajin berpuasa masuk dari pintu Rayyan, ya, masuk dari pintu Rayyan, khusus mereka tidak bisa masuk dari pintu yang lain, dan mereka tidak boleh masuk pintu Aiman. Ikhwah. Mereka yang rajin jihad, mereka namun tidak rajin dengan yang lainnya yang mereka lakukan, tapi tidak seperti jihad, maka pintu mereka, pintu jihad, tidak masuk dari pintu yang lain. Tidak diberikan pilihan dari pintu yang lain. Beda halnya dengan Abu Bakar. Abu Bakar karena rajin jihad, rajin sedekah, rajin sholat, dan seterusnya, sehingga dia berhak untuk masuk dari pintu yang lain. Dan Abu Bakar juga akan masuk, insya Allah, ya, karena Rasulullah mengatakan Abu Bakar termasuk seorang yang masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Berarti dia boleh juga masuk dari pintu Aiman. Demikian ikhwah. Kemudian
wa baqiyatuhum yusyarikuna baqiyatal umami fil abwabil ukhra. Adapun selain pintu-pintu Aiman, mereka juga boleh masuk pintu-pintu yang lain. Hanya khusus pintu Aiman ini untuk yang masuk surga dengan tanpa hisab. Fil hadisil muttafaq alaih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, min hadithi Abi Hurairah fi hadis syafa'ah, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang pembahasan tentang masalah syafaat. Fayaqulullah, Allah akan mengatakan, ya Muhammad adkhil man la hisaba alaihi min ummatika minal babil aiman. Wahai Muhammad, persilakan masuk umatmu yang masuk surga dengan tanpa hisab melalui pintu Aiman. Wahum syuraka'un nas fil abwabil ukhra, dan mereka boleh masuk dari pintu-pintu yang lain. Ya, jadi di sini memang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Allah katakan, ya Muhammad, umatmu yang masuk surga dengan tanpa hisab dipersilakan untuk masuk dari pintu Aiman. Silakan masuk dari pintu Aiman. Kalau mereka mau masuk dari pintu yang lain juga silakan, mereka boleh. Tapi untuk pintu Aiman khusus untuk mereka. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian ikhwah, jadi ada namanya pintu Aiman ya, pintu Aiman. Jadi sudah kita sudah sebutkan tadi, berarti sudah pintu Aiman ini pintu yang kelima. Kita ulangi, tadi ada pintu Rayyan, pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah. Yang kelima adalah pintu Aiman. Kemudian yang keenam ada pintu la haula wala quwata illa billah. Pintu la haula wala quwata illa billah. Ikhwah, pintu ini diriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Anna abahu dafa'ahu ila Rasulillah SAW. Anna abahu dafa'ahu ila Nabi SAW yakhdimuh. Bahwasanya ayahnya telah menyerahkan Qais bin Sa'ad, ya, Qais bin Sa'ad untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Qala, dia mengatakan, anna abahu dafa'u, bahwasanya ayahnya telah menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk menjadi pembantu. Qala, dia berkata, famarra bi Nabi sallallahu waqad sallaitu. Suatu hari Rasulullah melintasiku, waktu itu aku sedang sholat. Aku sudah sholat. Fadarabani birijli, beliau sentuh aku dengan kakinya. Kemudian waqala, dan berkata, ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Dia mengatakan, mau nggak engkau kutunjukkan salah satu dari pintu surga. Salah satu dari pintu surga. Faqultu bala, aku katakan tentu ya Rasulullah. Qal, beliau mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Ya, pintu yang disebut dengan la haula wala quwata illa billah. Yang ketujuh yaitu babul walid. Babul walid, kalau kita artikan pintu orang tua. Babul walid. Hadisnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Sunan Tirmidzi, ya, an Abi Darda, dari Abi Darda, qala, dia mengatakan anna rajulan atahu, bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Abu Darda. Faqala, dan berkata, innali imra'atun wa inna ummi ta'murni bi talaqiha. Kata laki-laki ini, saya punya istri dan ibuku menyuruhku untuk mentalak istriku. Faqala Abu Darda. Lantas Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Al-walid, pintu al-walid merupakan pintu surga yang di tengah-tengah. Pintu surga yang tengah-tengah. Ya, kalau dijejerlah pintu surga itu 8, ikhwah. Al-walid ini adalah pintu surga yang di tengah. Ya, mungkin pintu surga di tengah itu bisa yang keempat, bisa yang kelima, ya.
bisa yang keempat, bisa yang kelima. Karena kan 8. 8. Bisa yang keempat, bisa yang kelima. Intinya dia adalah pintu yang di tengah-tengah. Allahu alam bisawab, apakah di tengah-tengah yang dimaksud memang betul-betul pas di tengah, yang pintu walid ini kita nggak tahu itu pintu yang keberapa, tapi dia posisinya di tengah-tengah pintu-pintu yang lain. Al-walid adalah pintu yang posisinya berada di tengah-tengah pintu-pintu surga yang 8 yang lainnya. Kemudian Al-walid awsatu abwabil jannah. Kata Abu Darda, sesungguhnya dia mendengar dari Rasulullah SAW, sesungguhnya orang tua itu merupakan pintu surga yang di tengah. Ya, pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab. Kalau engkau mau, engkau sia-siakan pintu itu, au ahfadhuhu. Atau jaga pintu tersebut. Wa rubbama qala Sufyan inna ummi wa rubbama qala abi. Sufyan mengatakan bahwasanya sesungguhnya ibu. Ada juga yang mengatakan rubbama qala abi, yaitu ayahku. Jadi maksudnya al-walid di sini Sufyan menyebutkan al-walid di sini ibu atau ayah. Demikian ikhwah. Jadi intinya ya ibu dan ayah. Ibu dan ayah artinya berbakti kepada, taat kepada ibu dan ayah. Taat kepada ayah dan ibu itu merupakan salah satu cara kita untuk masuk ke pintu surga, dan pintu surga itu pintu surga yang di tengah. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwasanya pintu disebut dengan pintu al-walid. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, beberapa nama pintu. Allahu alam yang ke-8 ini pintu yang mana ya? Yang bisa kita sebutkan hadisnya hanya 7, tinggal 1 lagi, Allahu alam. Demikian ikhwah azzallahukum. Jadi kalau kita ulang lagi, nama-nama pintu itu ada pintu Rayyan, ada pintu salat, ada pintu jihad, ada pintu sedekah, ada pintu aiman yang kelima, yang ketujuh pintu la haula wala quwata illa billah, yang keenam pintu la haula wala quwata illa billah, dan yang ketujuh adalah babul walid, pintu orang tua. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi kita sudah sebutkan tentang pintu surga. Pertama, surga itu berpintu, punya pintu, dan jumlah pintu surga itu ada 8. Kemudian kita juga sudah sebutkan nama-nama pintu tersebut, hanya kurang 1, ya, belum dapat nama yang pintu yang ke-8 ini namanya apa? Karena bagaimanapun ketika kita bicara masalah yang gaib, ya harus ada berdalil, ya, harus ada dalilnya. Kemudian orang-orang yang dipanggil dari semua pintu, ya, orang-orang yang dipanggil dari semua pintu. Kemudian kita akan bahas ikhwah azallahu wa iyyakum terkait dengan luas pintu. Ya, luas pintu ini bagaimana ikhwah? Kita perhatikan. Summa bayyana fi hadzal hadis si'ata abwabil jannah. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab masuk melalui pintu aiman khusus untuk mereka, tapi kalau mereka mau masuk dari pintu lain itu diizinkan. Kemudian di hadis itu juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang luasnya pintu surga itu berapa. Wa anna ma baina jambai al-bab kama bainal Makkah wal Hajar. Kama baina Makkah wal Hajar. Luas pintu surga itu seluas antara Mekah dan Hajar. Mekah dan Hajar. Hajar ikhwah, Allahu a'lam bissawab. Ya, semoga ini benar. Hajar itu kalau sekarang kota Hajar itu ada di Saudi Arabia di provinsi Dammam. Ya, dia sudah dekat Teluk Persia ya. Demikian ikhwah. Udah dekat dengan Bahrain atau Kuwait. Demikian ikhwah. Ya, dari Saudi Arabia itu kan punya sisi lautnya itu Laut Merah, satu lagi Teluk Persia. Nah, di Teluk Persia ini kan ada Kuwait, ada Bahrain. Nah, disitulah daerah-daerah dekat-dekat situ. Itu daerah Hajar namanya. Jadi Mekah itu lebih dekat ke Laut Merah yang sebelah baratnya Saudi Arabia, dan Hajar ini lebih dekat dengan laut sebelah timurnya Saudi Arabia.
Itulah hajar. Jadi au kama baina Makkah wa Basrah, atau lebarnya selebar seperti antara Mekah dan Basrah. Basrah. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ada kota Basrah, ada kota Basrah. Ya, ada kota Basrah, Basrah itu kalau dalam bahasa Arabnya setelah ro itu ada, kalau bahasa kita alif bengkok. Ya. Ada yang Basrah setelah ro itu tak tambah berbutoh. Kalau Basrah, Basrah bukan pakai Basrah pakai alif bengkok, itu di dekat kota Damaskus di Suriah, itu Basrah. Tapi kalau Basrah itu di negara Kuwait. Jadi kalau Basrah itu Mekah dia arah utara. Tapi kalau Basrah itu Mekah arahnya ke timur dari Mekah. Demikian ikhwah. Dan luas pintu surga itu antara Mekah dengan Basrah. Basrah itu di negara Suriah. Kemudian wafil hadis sabiq, dalam hadis yang lalu, al-muttafaqu alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaqulu Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inna bainal misra'aini min masari'i al-jannah au ma baina adadatai al-bab, sesungguhnya jarak antara dua sisi pintu di antara pintu-pintu surga, atau bahasa kita kusen kali ya, kusen pintu. Jarak antara kusen pintu surga, ya, kusen yang kiri ke kanan, ya, atau sisi pintu, atau lebar pintu surga itu, yaitu kama baina Makkah wa Hajar, yaitu seperti Mekah dan Hajar. Sejauh antara Mekah dan Hajar. Tadi telah kita singgung, Hajar itu semoga ini benar, ya, karena saya lihat dalam map bahwasanya Hajar itu di Provinsi Dammam, Saudi Arabia, berdekatan dengan, bersisian dengan negara Kuwait atau Dubai. Kemudian ikhwah, kemudian au kama bainal Makkah wa Basrah, kama bainal Makkah wa Basrah, atau lebarnya seperti antara Mekah dengan Basrah. Basrah itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu salah satu kota yang ada di negara Suriah, ya, lebih dekat ke ibu kota Suriah, Damaskus. Demikian ikhwah, azallahu alaikum. Itulah dia lebar pintu surga. Waqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna abwabal jannah tuftahu fi Ramadan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita, memberitahukan kepada kita, ini pintu-pintu surga itu dibuka pada bulan Ramadan. Fi sahihaini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa musnad Ahmad, wa fi musnadi Ahmad, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama, apabila masuk bulan Ramadan akan dibukalah pintu-pintu langit. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, futihat abwabul jannah, maka akan dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Demikian ikhwah. Jadi mengenai pintu-pintu surga ini ikhwah, berarti pada dasarnya dia ditutup. Ya, dia tertutup. Tapi ketika bulan Ramadan, maka pintu ini akan dibuka. Dalam lafaz yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiru ashabahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira pada para sahabatnya, kalau datang Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun nar. Dibukakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, iftaradallahu fihi siyamahu, Allah telah wajibkan kepada kalian puasanya, futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun nar,
dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, wasufidati syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Fihi lailah khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Demikian ikhwah. Jadi pintu surga itu tertutup, ya, pintu surga tertutup, dan pada waktu Ramadan pintu surga itu pun dibuka. Ikhwah, namun ada satu hal yang menarik, ikhwah. Ketika orang-orang mukmin sudah masuk ke surga, maka pintu surga ini terbuka. Ya. Maka pintu surga ini terbuka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab." Surga Aden yang pintu-pintu mereka itu terbuka, yang pintu-pintunya terbuka. Surga Aden yang pintu-pintunya terbuka. Artinya ketika orang-orang mukmin sudah masuk surga Aden, maka pintu surga yang tadinya tertutup ketika belum ada ketika kita masih di dunia masih ada, maka setelah ada penghuninya maka pintu itu akan terbuka. Jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab. Surga Aden yang terbuka pintu-pintu mereka, pintu-pintu surga tersebut, surga Aden yang untuk mereka terbuka pintu-pintunya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, memberikan komentar tentang ayat ini. Apa kata beliau? Kaifa tajidu tahtahu makna badi'. Kalau kita perhatikan bagaimana makna yang sangat dalam. Bahwa annahum idza dakhalul jannah lam tughlaq abwabuha alaihim. Apabila mereka masuk surga, maka tak akan pernah lagi ditutup pintu surganya. Kalau sudah mereka masuk masuk surga, maka tidak ada lagi ditutup pintunya. Bal tabaqa mufattahatan kama hiya. Ya, dan dia tetap akan terbuka sebagaimana halnya. Kemudian, fa inna fit taftihil abwab lahum isyarah. Terbukanya pintu-pintu surga Aden ini itu menunjukkan mengisyaratkan satu, bahwasanya ila tasarrufihim wa dhihabihim wa iyabihim wa tabuihim wa tabawwaihim fil jannah. Menunjukkan bahwasanya mereka ya bisa keluar masuk terserah mereka. Demikian ikhwah. Mereka bisa keluar masuk terserah mereka ke surganya. Mau keluar dari surga, mau masuk terserah. Kemudian haitsu sya'u, terserah mereka. Wa dukhul malaika alaihim kulli waqt, dan juga malaikat pun masuk saja ke ke surga mereka. Di semua waktu silakan malaikat masuk. Ikhwah, kalau malaikat masuk itu kan bukan membawa sebuah mudarat, pasti membawa sebuah rahmat. Demikian ikhwah. Ya, ibaratnya kalau ada orang yang datang akan membawa hadiah yang besar pada kita, saya kira pintu rumah kita bisa terbuka 24 jam. Kalau yang masuk adalah orang-orang seperti ini. Demikian ikhwah. Jadi ini kata Ibnu Qayyim ini menunjukkan bahwasanya mereka itu dipersilakan mau masuk keluar terserah mereka. Demikian malaikat mau masuk kepada mereka terserah. Malaikat itu kalau masuk mengucapkan selamat, memberikan doa kepada penduduknya. Kemudian ikhwah, ini juga menunjukkan isyarat, ya, isyarat ila annaha darun aman. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu adalah kampung yang aman, la yahtajuna fiha ila ghalqil abwab. Tak perlu lagi, tidak butuh untuk ditutup-tutup pintunya. Tidak butuh untuk ditutup-tutup pintunya, kama kanu yahtajuna ila dzalika fid dunya, sebagaimana pintu tertutup itu dibutuhkan oleh orang-orang semasa di dunia. Inilah ikhwah azallahu iyyakum makna secara implisit yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang terbukanya pintu surga Aden di saat penghuni surganya sudah masuk ke dalam surga. Demikian ikhwah azallahu iyyakum. Baik, kita lanjutkan baca buku. Waqad akhbarana Rasulullah SAW anna abwabal jannah tuftahu fi Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa pintu surga itu terbuka pada bulan Ramadan. Ya, jadi semasa di dunia itu pintu tertutup, pintu surga, tapi ketika Ramadan dibuka. Ya. Kemudian ini sudah kita baca hadisnya. Wa warada fi ba'dil ahadits, bahwasanya dalam beberapa sebagian hadis sebutkan annama bainal misra'aini masirata arba'ina sanah. Ada dalam hadis-hadis yang lain sebutkan bahwasanya jarak lebarnya pintu surga itu yaitu sejauh mata perjalanan 40 tahun. Kalau kita bandingkan, tadi disebutkan bahwasanya jarak pintu surga itu
antara Mekah dengan Basrah atau antara Mekah dengan Hajar. Di sini yaitu perjalanan 40 tahun. Ini yang mana yang benar, ikhwah? Ya, kita katakan semua benar. Demikian, ikhwah. Ya, semua benar. Bisa saja artinya ada pintu surga itu yang jaraknya antara Mekah dengan Hajar, antara Mekah dengan Basrah, karena memang jarak antara Mekah dengan Hajar ya lebih dekat dibandingkan antara Mekah dengan Basrah. Karena yang satu dekat masih dalam areal negara Saudi Arabia, yang satu lagi itu sudah daerah Suriah, Syam. Dan lebih jauh lagi yaitu perjalanan 40 tahun. Sementara ikhwah, kalau kita perhatikan dalam sejarah Rasulullah SAW, itu orang-orang Arab ke Mekah ketika mereka berdagang ke Syam, ya, perjalanan mereka itu di atas sebulan begitu, ya, tidak sampai tahunan perjalanannya, ya, karena mereka kan harus mengadakan perdagangan rihlat asy-syita'i was-saif, mereka melakukan perjalanan perdagangan pada masa musim dingin dan musim panas, ya, musim dingin musim panas. Kalau di musim panas mereka pergi ke daerah Syam karena panasnya tidak menyengat. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman karena dinginnya nggak menyengat. Ikhwah, kalau kita katakan antara 40 tahun itu seperti perjalanan dari Mekah ke Basrah, ternyata nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Jadi ikhwah azallahu iyakum, bisa saja ada pintu yang jaraknya Mekah dengan Hajar, ada pintu surga yang jaraknya dari Mekah dengan Basrah, dan ada pintu surga yang sangat lebar, yang kalau mengungkapkan lebarnya yaitu sejauh 40 tahun perjalanan. Allahu a'lam bishawab. Wa qad rawa Ahmad fi musnadih, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, wa Abu Nuaim fil Hilyah, dan Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyah, an Hakim bin Muawiyah, an Hakim bin Muawiyah, dari Hakim bin Muawiyah, an abihi, dari ayahnya Muawiyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama bainal misra'aini fil jannati masirta arba'ina sanah. Sesungguhnya jarak luasnya pintu surga itu yaitu sejauh 40 tahun perjalanan. Waliyatiyanna alai yaum, suatu hari nanti akan datang satu hari, wa innahu laqaziz, sungguhnya satu hari pintu yang lebarnya 40 tahun perjalanan itu akan orang-orang akan masuk dengan berdesak-desakan. Demikian, padahal sudah 40 tahun perjalanan. Warwa Muslim wa Ahmad an Utbata ibni Ghazwan, dan Imam Muslim, Imam Ahmad meriwayatkan dari Utbah bin Ghazwan, qala, dia berkata, laqad dzukira lana anna ma bainal misra'aini fil jannati masirata arba'ina sanah. Beliau disebutkan kepada kami bahwasanya jarak pintu surga itu, ya, luas lebar pintu surga itu yaitu selebar dengan perjalanan 40 tahun perjalanan. Wala ya'tiyanna 'alal yawm, wala ya'tiyanna 'alal yawm, alaihi yawm, dan akan datang satu hari nanti, wa innahu laqazizun min ziham. Orang-orang akan datang berbondong-bondong, berdesak-desakan masuk ke pintu tersebut. Warawat Tabrani fi Mu'jamihil Kabir, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir, an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, anna ma bainal misra'aini fil jannati masirata arba'ina yawman, arba'ina sanatan, bahwasanya jarak ataupun lebar pintu surga itu yaitu perjalanan 40 tahun. Zihamun alaihi ka zihamil ibil waradat li khamsi zamaun, dan orang-orang akan berdesak-desakan masuk ke pintu tersebut sebagaimana unta kalau mereka mau minum karena kehausan. Itulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum, yang Allah mudahkan informasi-informasi terkait dengan pintu surga. Demikian. Jadi kembali kita simpulkan bahwasanya surga itu ada pintunya, dan pintunya itu ada 8, dan pintu surga itu ada nama-namanya, ya, telah kita sebutkan tadi. Kemudian juga ada pintu surga itu jarak pintu surga, ada yang menyebutkan dalam hadis antara Mekah dengan Hajar, atau dari Mekah dengan sampai Basrah, atau juga dengan
tahun perjalanan. Dan nanti orang-orang akan masuk ke dalam surga dengan berdesak-desakan dari pintu yang lebar itu yang lebarnya 40 tahun perjalanan, orang akan masuk ke dalam surga tersebut dengan berdesak-desakan bagaikan unta yang sedang kehausan yang masuk mau minum, ya, mau minum. Jadi kalau antum pernah melihat unta kemudian mereka mendatangi tempat minumnya, itu kan berdesak-desakan mereka. Begitulah Rasulullah menggambarkan orang-orang mukmin yang ketika mau masuk ke dalam surga. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita juga sebutkan ternyata ada orang-orang yang masuk ke surga ini dari pintu mana saja yang dia inginkan. Dan Rasulullah sebutkan amalan-amalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita petunjuknya, ya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan derajat masuk dari pintu surga dari mana saja yang kita inginkan. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan itu tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menginginkannya. Hanya memang untuk mendapatkan itu kita harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ketika seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah agar dia ingin nanti di hari akhirat ingin bersama Rasulullah SAW, dekat dengan Rasulullah, beliau katakan, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Bantu aku dengan engkau memperbanyak sujud. Artinya dengan memperbanyak sholat. Demikian ikhwah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, beberapa informasi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Satu lagi kesimpulan yang terlewat tadi sudah kita sebutkan, yaitu pintu surga ketika di dunia itu tertutup, ketika Ramadan terbuka, dan nanti ketika dia sudah masuk, ketika penghuni sudah masuk, maka pintu surga akan terbuka seterusnya. Demikian ikhwah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya dan dikomentari oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor 0819896543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh bagi seorang wanita berdoa dan berangan-angan agar Allah tidak memberikan bidadari kepada suaminya di surga, cukup dengan istrinya saja di dunia? Apakah berdoa seperti ini dibolehkan atau tidak, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukron. Jangan gitu kali lah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Hati kita, hati seorang penduduk surga itu tentunya jauh lebih lapang dibandingkan hati kita di dunia sekarang. Jangan dikiaskan kita sekarang, posisi kita sekarang dengan posisi kita di surga. Bagi para suami yang memiliki istri lebih daripada satu, yang pastilah dia akan mengalami melihat bagaimana kecemburuan istri-istrinya, dan itu wajar, natural. Kalau kita lihat rumah tangga Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha cemburu, demikian ikhwah. Padahal secara aklamasi Rasulullah katakan bahwasanya orang yang paling dicintai beliau dari kalangan laki-laki yaitu ayah Abu Bakar. Dan yang paling beliau cintai dari kalangan para wanita, anaknya itu Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada kecintaan yang lebih lagi dibandingkan itu, yaitu kecintaan beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah. Terkadang Aisyah radhiyallahu anha itu mengungkapkan rasa cemburu dia. Itu satu hal yang wajar di dunia. Demikian ikhwah. Satu hal yang wajar. Tapi jangan kita mengira seperti itu yang dirasakan nanti di surga. Demikian ikhwah. Seperti yang pernah kita singgung bahwasanya
hati penduduk surga itu sudah seperti satu hati. Beda kita. Antara kita dengan istri kita, masing-masing punya hati. Makanya masing-masing punya perasaan masing-masing. Cara berpikir masing-masing. Bahkan walaupun orang yang paling terdekat dengan kita, yang mungkin orang yang paling kita cintai di dunia ini, ya, tapi bisa ada miskomunikasi kan antara kita dengan istri kita. Yang kita maksud lain, yang dia pahami lain. Kenapa? Karena hatinya berbeda. Beda dengan kita nih. Kita ini punya satu hati. Tidak pernah ada miskomunikasi antara tangan kanan dengan tangan kiri. Demikian ikhwah. Tidak pernah ada miskomunikasi antara kaki kiri dan kaki kanan. Nggak pernah kan? Kita akhirnya berjalan kok dua-dua maju tuh kakinya. Nggak pernah terjadi. Nggak pernah kita berjalan kaki kita maju dua-dua atau mundur dua-dua. Tetap bersimin aja dia. Kenapa? Karena satu hati. Ketika kaki kanan yang melangkah, pasti kaki kiri nggak melangkah. Demikian ikhwah. Ketika kaki kiri yang melangkah, pasti kaki kanan nggak melangkah. Kenapa? Karena satu hati. Kendalinya satu hati. Demikian ikhwah. Kenapa? Ketika tangan kiri yang sakit, otomatis tangan kanan yang merawat. Ketika tangan kanan yang sakit, otomatis tangan kiri yang merawat. Kenapa? Hatinya satu. Demikian ikhwah. Hatinya satu. Demikian. Kenapa ketika wajah kita misalnya, ya, anggaplah misalnya ada jerawat, apalagi seorang akhwat ya, ada jerawat, udah otomatis aja tuh tangannya ada mau mencet lah. Demikian. Itu kenapa? Satu hati. Tidak pernah yang tangannya mengatakan biarkan biar dia rasakan bagaimana berjerawat itu. Nggak pernah seperti itu, ikhwan. Jadi para ibu-ibu sekalian, jangan berdoa seperti itu karena rahmat Allah terlalu luas, ya. Karena rahmat Allah terlalu luas. Demikian ikhwah, azallahu iyyakum, ya. Jadi jangan seperti sekarang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya penduduk surga itu sudah kita bahas. Penduduk surga itu minimal istrinya 2. Minimal istrinya 2. Demikian ikhwah. Itulah dia. Makanya kadang-kadang di majelis taklim, ibu-ibu, kalaupun ibu-ibu tidak rela dipoligami, tapi bagaimanapun nasib ibu tetap dipoligami. Kalau tidak dipoligami di dunia, akan dipoligami di surga. Kalau masuk surga. Kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka lah, hajab, nggak ada poligami di sana. Demikian ikhwah. Ya, kalau dia memang betul muslim, dia akan suatu hari akan masuk ke dalam surga. Kalau suaminya lebih dahulu masuk surga, dia sudah dapati suaminya sudah punya istri. Demikian ikhwah. Jadi jangan disempitkan, ya, jangan disempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, boleh nggak dia berdoa? Nggak boleh dia berdoa seperti itu. Tidak boleh dia berdoa seperti itu. Karena Allah sudah luaskan rahmat, maka jangan disempit-sempitkan. Jangankan begitu ikhwah. Di dunia saja kita nggak boleh menyempitkan rahmat Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari ada seorang Arab Badui kencing di masjid. Ya, bala a'rabiyyu fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas. Satu hari ada seorang Arab Badui kencing di sudut masjid. Ya, mungkin orang Arab Badui ini dia biasa nomaden, pergi pindah-pindah. Kalau kencing mungkin di sudut kemahnya karena dia toh akan meninggalkan tempat itu. Mungkin cara berpikir dia seperti itu. Fazajarahun nas. Orang-orang pun akhirnya mencela dia. Kenapa kamu kencing di masjid? Sahabat itu datang. Demikian ikhwah, untuk menghentikan perbuatan itu nggak layak dia kencing dalam masjid. Tapi Rasulullah melihat, apa kata beliau? Da'uhu, biarkan saja. Hatta idza qadha baulahu hatta idza qadha baulahu amara an-nas bidalwin. Setelah selesai Arab Badui ini kencing, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membawa seember air. Fa uhriqa alaihi. Maka dituangkan air tersebut di tempat kencing Arab Badui tersebut. Fikihnya sangat luas ini ikhwah. Banyak sekali para ulama mengambil faedah-faedah dari sini. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan masjid itu fungsinya untuk apa. Apa kata Arab Badui ini? Wallahi ma darabani wala qaharani. Demi Allah, beliau tidak mencelaku, tidak memukulku. Demikian ikhwah. Sampai dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarhamni wala tarham ghairana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan. Itu isi doanya. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Selebihnya jangan kau rahmati. Kan dia lihat tadi yang lain itu pada mencela dia. Hanya Rasulullah yang melarang. Demikian ikhwah. Jadi akhirnya Rasulullah mendengar, enggak seperti itu. Laqad hajjarta wasi'ah.
engkau telah menyempitkan apa yang luas. Rahmat Allah itu luas. Jangan kau sempit-sempitkan. Jadi ketika di dunia saja kita nggak boleh menyempit-nyempitkan rahmat Allah yang sudah luas, apalagi di surga. La haula wala quwata illa billah. Di surga itu jauh lebih besar rahmat. Jadi ibu yang berdoa seperti itu, jangan berdoa seperti itu. Intinya begini saja, cita-cita ibu masuk surga saja, udah itu aja. Mengenai nanti suami ibu berapa istrinya, itu serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting masuk surga aja targetnya ya. Gak usah nih nanti istri suamiku nanti asik ke istri ke sana aja. Enggak. Itu gak usah pikirkan dulu. Yang penting ibu masuk surga, titik, khas, dah selesai. Itu yang penting. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Abu Syaima di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah satu orang yang bisa melewati semua pintu surga yang 8 masuk setelah dari pintu keadaan di dalam surganya apakah sama ataukah berbeda Ustaz? Syukron. Nah, silakan Ustaz. Maksudnya apa? Apakah? Afwan akhi. Baik. Saya nggak paham pertanyaan. Baik, pertanyaan kita ulangi dari Abu Syaima di Bogor. Apakah satu orang yang bisa melewati semua pintu surga yang 8 masuk setelah dari pintu surga keadaan di dalamnya apakah sama ataukah berbeda Ustaz? Syukron. Allahu a'lam. Saya kurang paham yang dimaksud berbeda keadaan. Kalau yang dimaksud berbeda keadaan di sini, berbeda keadaannya sebelum masuk surga dengan setelah masuk pintu surga, itu sudah jelas. Ya, apalagi mereka-mereka yang baru keluar dari neraka, kemudian masuk ke surga, itu akan terjadi perbedaan seperti yang sudah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi syafaat pada orang-orang yang memiliki keimanan walaupun hanya sebesar biji zarah. Dikeluarkan dari neraka, kondisi mereka sudah gosong, kemudian dimasukkan ke sungai hayat dan mereka akhirnya jadi putih tumbuh bagaikan jamur yang tumbuh di pinggir sungai, ya. Mereka berubah jadi putih. Dan orang-orang surga mengatakan al-jahannamiyun. Kalau itu yang dimaksud, ya bisa dipastikan bahwasanya kondisi orang sebelum masuk pintu surga dengan setelah itu akan berbeda. Tapi kalau yang dimaksud selain itu, Allahu a'lam. Karena pertanyaannya belum begitu jelas. Allahu a'lam bishawab. Tapi saya kira itu saja kajian kita. Semoga sedikit yang kita infokan tadi bermanfaat untuk tambah motivasi kita untuk berupaya semaksimal mungkin untuk bisa masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Atau kalau bisa termasuk dalam kategori yang masuk surga dengan tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Dan ini doa bukan muluk-muluk. Karena kalau kita doa kepada Allah minta yang banyak, minta yang tertinggi. Jangan minta yang rendah. Karena Rasulullah pernah katakan, "Idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus." Kalau kalian minta surga, minta langsung firdaus. Yang paling tinggi, fa innahu a'lahu wa awsatuha. Fa innahu a'laha wa awsatuha. Karena firdaus itu yang paling tinggi dan yang paling tengah. Demikian ikhwah. Ya kalau kita mau doa masuk surga, doalah udah sekalian saja masuk surga dengan tanpa hisab. Demikian ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam surga dan kalau bisa ya upayakan bisa masuk surga dengan tanpa hisab. Sebelum selesai, saya usahakan dari ibu yang berdoa tadi jangan berdoa seperti itu, ya. Fokuslah bagaimana masuk surga. Demikian para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwata Islam wajazakumullah program kajian rutin pembahasan dari kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi
berkaitan dengan penjelasan pintu-pintu surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat sebagai memotivasi untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh dan senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya melalui pintu-pintu yang telah dijanjikan bagi hamba-hambanya yang taat. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Dan insya Allah kita akan simak kembali program kajian rutin ini di kesempatan pekan depan di setiap hari Senin pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.